Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 10 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami agar kami pegang teguh Yesus Kristus dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Silahkan Saudara Sudung. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 10 Desember tahun 2021, berjudul Peganglah Teguh dan Bersedia. Ayat inti di dalam Alkitab, Wahyu 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah atau peganglah teguh itu dan bertobatlah. Mereka yang telah dilahirkan kembali mengingat dengan sukacita dan kegembiraan mengenai bagaimana mereka telah menerima terang surga dan betapa mereka ingin memberitahukan kepada setiap orang mengenai kebahagiaannya itu. Peganglah teguh. Ini tidak berarti peganglah teguh segala dosamu, melainkan peganglah teguh sukacita, iman, harapan yang telah diberikan Allah kepadamu dalam firman-Nya. Janganlah sekali-sekali tawar hati. Seorang yang tawar hati tidak dapat melakukan suatu apapun. Setan sedang berusaha hendak menawarkan hatimu, memberitahumu bahwa tidak ada gunanya melayani Allah, bahwa tidak ada manfaatnya, dan lebih baik beroleh kesenangan dan kesukaan dalam dunia ini. Tetapi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Engkau mungkin dapat memiliki kesenangan duniawi dengan mengorbankan dunia baru yang akan datang. Tetapi, mampukah engkau membayar harga yang demikian? Kita perlu pegang teguh dan hidup sesuai dengan terang yang kita terima dari surga. Mengapa? Oleh karena Allah mau agar kita memahami kebenaran kekal dan bertindak sebagai tangan penolongnya dengan membagikan terang itu kepada mereka yang masih belum mengetahui kasih-Nya bagi mereka. Apabila engkau menyerahkan diri kepada Kristus, engkau sedang mengadakan suatu janji di hadapan hadirat Bapa, Anak, dan Roh Suci, 3 pribadi agung dalam surga. Peganglah teguh perjanjian ini. Musuh tidak akan pernah mengambil dari tangan Kristus orang yang dengan tulus berharap pada segala janjinya. Jikalau jiwa itu berharap dan bekerja dengan taat, maka pikiran pun sanggup menerima kesan ilahi dan terang Allah bersinar ke dalamnya, menerangi pengertian. Betapa indahnya hak istimewa yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Kita harus berjaga-jaga dengan waspada untuk kedatangan Tuhan. Setiap saat haruslah dipergunakan dengan setia. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti dan renungan hari ini diambil dari pekabaran kepada jemaat di Sardis sebagaimana yang dituliskan dalam Wahyu 3 ayat 1-6.
Siapakah yang berbicara kepada Yohanes saat menyampaikan surat kepada jemaat di Sardis ini? The General Conference Bulletin April 6 tahun 1903 paragraf pertama menyatakan, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati." Ini adalah kata-kata yang Kristus berikan kepada Yohanes untuk kita. Surat kepada jemaat di Sardis adalah surat dari Yesus, dan itu bukan hanya untuk jemaat di Sardis, tetapi juga untuk kita. Kemudian, siapakah Dia yang memiliki ketujuh roh Allah itu? Pertama, kita lihat makna angka 7. From Trials to Triumph, halaman 306, paragraf 4, menyatakan, angka 7 menyatakan kesempurnaan. Jelas, karenanya saat disebut ketujuh roh Allah, maka itu bermakna roh Allah yang sempurna. Nah, siapakah yang memiliki roh Allah yang sempurna ini? Kita buka Wahyu pasal 5 ayat 6 dan 7. Berbunyi, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu." Jelas bahwa ketujuh roh Allah itu adalah anak domba yang seperti tersembelih. Siapakah anak domba itu? Dia adalah Yesus Kristus. Karenanya Yesus Kristus itulah yang disebut ketujuh roh Allah. Tanduk artinya kuasa dan mata artinya pengetahuan. Karenanya kuasa dan pengetahuan Yesus sempurna. Bagi yang rindu untuk mempelajari lebih dalam tentang ketujuh roh Allah ini, bisa ikuti seri pelajaran tentang Ka'bah yang berjudul 7 Kaki Dian. Karenanya jelas bahwa saat Yesus berkata tentang Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dalam Wahyu 3 ayat 1, maka yang Yesus maksudkan adalah dirinya sendiri yang adalah ketujuh roh Allah tersebut. Yesus memiliki roh Allah yang sempurna. Itu sebabnya jika kita mau menerima roh Allah yang sempurna ini, yang harus kita lakukan adalah dengan menerima Kristus dalam hati kita oleh iman, maka rohnya Yesus akan hadir dalam hidup kita. Dan bila kita memiliki roh Kristus, maka itu sama dengan memiliki roh Allah, sebab Allah yang adalah Bapa telah terlebih dahulu di dalam anaknya. Nah, renungan hari ini dikutip dari manuskrip 92 tahun 1901. Perhatikan beberapa cuplikan kutipan berikut ini agar kita lihat makna bahwa Kristuslah ketujuh roh Allah itu. Manuskrip 92 tahun 1901 paragraf 3 berkata, "Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah." Ayat 3. Mereka yang telah dilahirkan kembali mengingat dengan sukacita dan kegembiraan mereka menerima terang sorga, dan betapa bersemangatnya mereka untuk memberitahu semua orang tentang kebahagiaan mereka. Ketika saya menerima Kristus di dalam hati saya pikir tidak ada yang bisa membantu mempercayai apa yang saya katakan kepada mereka. Saudaraku dalam Tuhan, inilah yang Yesus nasihatkan kepada jemaat di Sardis, yaitu ingat bagaimana mereka telah dilahirkan kembali, yaitu dengan menerima Kristus yang adalah ketujuh roh Allah tinggal dalam hati mereka. Sebab itulah yang Nyonya White alami. Dia menerima Kristus tinggal dalam hatinya, dan sukacita yang dia rasakan sulit dilukiskan, tapi rindu untuk dikabarkan. Kristus tinggal dalam hati kita, inilah yang harus kita pegang teguh. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip dari manuskrip yang sama, yang berkata, kita perlu pegang teguh dan hidup sesuai dengan terang yang kita terima dari sorga. Apakah terang sorga itu? Terang sorga adalah tinggalnya Kristus dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Mengapa semua kebenaran ini penting kita pahami? Karena dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat berkata yang berikut ini. Masih dalam paragraf 5 dikatakan,
Apabila engkau menyerahkan diri kepada Kristus, engkau sedang mengadakan suatu janji di hadapan hadirat Bapa, Anak, dan Roh Suci, 3 pribadi agung dalam sorga. Peganglah teguh perjanjian ini. Kalimat ini bisa juga kita baca dalam renungan pagi hari ini pada paragraf kedua. Kutipan yang seperti ini tentunya menjadi perhatian, sebab Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan tentang doktrin Trinitas, dan tentunya kutipan ini akan mereka gunakan sebagai dasarnya. Namun, apakah kutipan ini mengajarkan Trinitas? Ingat tadi bahwa Yesuslah ketujuh Roh Allah itu, dan Yesuslah yang tinggal dalam hati kita. Apakah ada bukti yang lain bahwa Roh Suci yang dimaksudkan adalah Yesus? Oh, tentu ada, dan masih dalam manuskrip yang sama. Kita baca dalam paragraf 11 yang dikatakan, semua kuasa kegelapan dihimpun melawan kita, tetapi janjinya adalah, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 5 dan 6. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, mereka yang menang akan Yesus akui di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikatnya. Tidak ada disebutkan tentang di hadapan Roh Kudus. Tidak ada. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya pada ayat 6 Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapakah Roh ini? Yesus Kristus tentunya, yang hadir oleh kehadiran Roh-Nya Yesus itu. Sebab ingat tadi di awal, Roh Nubuat menyatakan bahwa surat kepada jemaat di Sardis ini adalah perkataan Kristus kepada Yohanes. Kemudian dalam paragraf 25 dikatakan, makan daging dan minum darah anak Allah, supaya kamu memiliki Roh-Nya dan hidupnya. Roh-Nya siapa dan hidupnya siapa? Roh-Nya Yesus dan hidupnya Yesus. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Maka kamu tidak akan lagi menyukai kebejatan yang ada di dunia. Yesus adalah roti hidup, dan saat kita makan roti hidup tersebut, hal itu layaknya kita makan daging dan minum darah anak Allah. Silakan saudara baca Yohanes pasal 6. Dan bila kita memakan roti hidup yang adalah Yesus, maka kita memiliki Roh-Nya Yesus dan hidupnya Yesus. Jelas. Selanjutnya dalam paragraf 30, Nyonya White bersaksi, ketika saya berbicara di depan orang-orang, saya tidak pernah merasa bahwa saya sendiri yang membuat kesan. Saya tidak pernah membawa ide itu karena bukanlah demikian. Roh Kudus, wakil Kristus, kuasa Kristus yang mengesankan hati. Roh Kudus itu adalah wakilnya Kristus, yang adalah kuasanya Kristus. Apakah wakil Kristus itu pribadi yang berbeda dengan Kristus? Ingat kutipan berikut ini yang terdapat dalam Experiences in Australia halaman 231 paragraf pertama yang berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Itu adalah wakilnya. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan bahwa wakil Kristus itu bukan orang lain, bukan oknum lain, dan bukan juga pribadi yang lain. Tetapi wakil Kristus adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, pribadinya Yesus itu sendiri. Inilah fakta yang Roh Nubuat sampaikan. Saudara-saudara kita, kaum Trinitas tentunya akan bergumul saat membaca kutipan ini. Nah, mengapa Roh Kristus itu dinyatakan layaknya pribadi yang terpisah? Ingat kembali yang berikut ini dalam suratnya nomor 119 tahun 1895 paragraf 18 yang berkata, karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Perhatikan, Roh Kudus adalah dirinya, dilepaskan dari kepribadian manusia
dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudus-Nya sebagai yang hadir di mana-mana. Jadi, Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus Kristus itu sendiri yang dilepaskan dari kepribadian manusianya dan tidak bergantung kepadanya. Itu sebabnya digambarkan oleh Roh Nubuat layaknya pribadi yang terpisah. Lalu apakah Roh Kristus itu adalah pribadinya? Jangan lupa yang berikut ini yang terdapat dalam Selected Messages buku pertama, halaman 249 paragraf 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 53 dan 63. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Kembali jelas bahwa saat dikatakan Roh Kristus, hal itu menyatakan pribadinya Yesus. Karenanya perhatikan kembali kutipannya yang terdapat dalam paragraf 5. Dikatakan oleh Nyonya White, 3 pribadi agung. Siapa saja pribadi yang dimaksudkan? Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Suci. Dan sesuai penjelasan Roh Nubuat, Roh Suci itu adalah Roh Kristus. Karenanya pribadi Roh Suci sama dengan pribadi Roh Kristus. Kenapa disebut pribadi Roh Kristus? Karena itu adalah wakil Kristus di dunia ini. Dan memang sesuai nasihat Roh Nubuat tadi dikatakan bahwa Roh itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri, dan yang dilepaskan dari kepribadian manusianya. Jadi jelas bahwa Roh Kristus adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Inilah cara belajar Roh Nubuat yang Nyonya White nasihatkan, yaitu bahwa Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, kutipan menjelaskan kutipan, maka kebenaran yang sejati menjadi nyata. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, kutipan ini sama sekali tidak mengajarkan tentang Trinitas. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang adalah pribadinya Yesus itu sendiri, yang Dia utus untuk menjadi wakilnya di dunia ini, menyertai kita sampai kepada kesudahan. Tidak heran Alkitab berkata dalam Wahyu 3 ayat 5, kembali kita baca, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya." Hanya kepada Bapa dan para malaikat-Nya Yesus akan akui nama-nama mereka yang menang. Sebab Dia adalah Anak dan Dia adalah ketujuh Roh Allah tersebut atau Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Siapakah yang menang itu? Mereka yang pegang teguh kelahiran kembali, yaitu dengan menerima Kristus dalam hati mereka, dalam hati kita, oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Inilah jaminan untuk kita dapat berjalan bersama Yesus dalam pakaian putih yang adalah pakaian kebenarannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini, agar kami pegang teguh kelahiran kembali kami, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidup ini, dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Kristus dalam kami itulah pengharapan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, kehendak-Mu yang jadi, karena kami memohon dan berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.